Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang matriks yang keempat, yaitu inverse matrix dan menyelesaikan SPLTV ataupun SPLTV dengan menggunakan matriks ataupun penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk materi kita hari ini. Materi yang pertama adalah inverse matrix. What the meaning of inverse matrix? Pengertian inverse matrix adalah jika suatu matriks A dikalikan dengan matriks B yang berordo sama, sehingga diperoleh hasil perkalian yang merupakan matriks identitas, maka matriks B tersebut disebut sebagai inverse dari matriks A. Nah, inverse dari matriks A sendiri disimbolkan sebagai atau dituliskan dengan bentuk A inverse. Ingat, lambangnya itu seperti pangkat min 1. Nah, jadi A pangkat min 1 itu bacanya A inverse atau inverse dari matriks A. Oke, langsung saja. Bagaimana cara menentukan inverse matrix? Yang pertama, inverse matrix dengan ordo 2x2. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari kemarin, bahwa semua matriks yang mempunyai determinan adalah matriks persegi. Nah, begitu pula dengan matriks inverse matrix. Nah, di sini jika sebuah matriks A dinyatakan dengan A sama dengan ABCD. Nah, A-nya matriks 2x2 yang elemennya terdiri dari A, B, C, D. Maka inverse matriksnya dinyatakan dengan A inverse sama dengan 1 per determinan A kali, nah itu perhatikan, ABCD yang semula ABCD, A sama D nya ditukar, atau yang diagonal utama yang dari kiri atas ke kanan bawah itu ditukar, A tukeran sama D posisinya, terus B dengan C dinegatifkan, ya, negatif B negatif C, sehingga inverse nya seperti itu. Ingat, suatu matriks mempunyai inverse jika matriks tersebut bukan matriks singular. Masih ingat matriks singular? Ya, matriks singular adalah matriks yang determinannya bukan 0. Kenapa kok determinannya nggak boleh 0 agar mempunyai inverse? Nah, ingat, itu dilihat dari 1 per determinan A. Ingat, penyebut tidak boleh sama dengan tidak boleh sama dengan 0. Ya, pokoknya kalau determinannya bukan 0 aman, bisa ditentukan inverse-nya. Kalau determinannya sama dengan 0 berarti tidak bisa ditentukan inverse-nya. Contoh soal. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui sebuah matriks A adalah 4, 2, 5, 3. Tentukanlah inverse-nya. Cara mengerjakannya seperti apa? Perhatikan. Yang pertama, kita cari dulu determinan A. Seperti yang kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya, determinan A adalah 4 kali 3 dikurangi 2 kali 5, sehingga ketemu 12 dikurangi 10. Nah, diagonal utama yang miring dari kiri atas ke kanan bawah dikurangi perkalian dari diagonal sekundernya, 2 kali 5 10. Oke, A inverse nya sama dengan 1 per determinan A kali D negatif B negatif C A. Ingat tadi A sama D nya ditukar, B sama C dinegatifkan, sehingga ketemu 1 per determinan A, 1 per 2, determinan A nya tadi 2. Nah, terus yang semula 4 dan 3, A sama D ditukar posisinya, A nya jadi 3,
ya, yang posisinya di A jadi 3, yang posisinya di D jadi 4. 2 sama 5 dinegatifkan. Nah, ketemu perkalian skalar antara setengah dikalikan, iya, sehingga jawabannya adalah setengah kali 3 sama dengan 3/2. Setengah kali negatif 2, negatif 1. Setengah kali negatif 5 jadinya negatif 5/2. Dan yang terakhir setengah kali 4 sama dengan 2. Jadi inverse dari matriks A adalah 3/2, negatif 1, negatif 5/2, 2. Ya, mudah kan? Ini untuk matriks 2 kali 2. Bagaimana jika matriks itu 3 kali 3? Perhatikan. Nah, jika A itu dinyatakan sebagai A, B, C, D, F, G, H, I 3 kali 3, maka inverse matriks A didefinisikan sebagai A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin. ADJ itu adjoin ya, adjoin dari matriks A. Dengan determinan rumusnya adalah seperti kemarin, butuh kolom bantu. Rumusnya kemarin sudah pernah kalian catat, jadi saya langsung menuliskannya seperti ini. A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C DH dikurangi C EG dikurangi A FH dikurangi B DI. Masih ingat kan determinan? Nah, terus adjoinnya. Nah, ini kan tadi A inverse sama dengan 1 per determinan dikali adjoin A. Kelihatan rumit ya. Adjoin dari A adalah determinan dari, nah, perhatikan, posisi A ada di baris 1 kolom 1. Kalian tutupi yang hijau-hijau itu yang di atas. A, B, C, A, D, G kalian tutupi. Berarti kan baris 1 berarti baris yang paling atas, kolom 1 baris yang paling kiri ditutupi. Maka yang belum ketutup oleh warna hijau adalah EFHI. Tulis saja determinan dari EFHI. Nah, kemudian berikutnya perhatikan posisi B. Posisi B dari A menuju ke kanan. Iya, dari A ke kanan. Posisi B, perhatikan B di baris 1 kolom kedua berubah menjadi, iya, baris kedua kolom pertama ya, yang semula menyamping ke kanan menjadi ke bawah, yang semula ke bawah nanti menyamping ke kanan. Ingat, pokoknya lambangnya kalian kasih positif negatif positif negatif positif negatif terus urut, mau ke bawah atau ke kanan, awalnya itu positif. Nah, ini namanya adjoin. B kalau ditutupi dari baris satunya ditutupi, kolom keduanya ditutupi, maka yang belum tertutup adalah DFGI. Nah, itu DFGI. Jangan lupa tadi kan urutannya setelah positif negatif. Nah, itu menjadi negatif. Determinan ya itu ya. Tanda seperti tanda mutlak itu bacanya determinan. Determinan negatif determinan dari DFGI. D kali I dikurangi F kali G. Masih ingat determinan. Kemudian C kan ke kanan lagi. Nah, berarti ke bawah nulisnya. Dari C yang berhubungan dengan C, yang sebaris dengan C ditutupi, yang sekolom dengan C juga ditutupi. Masih sisa DE GH. Iya, lambangnya positif. Karena tadi baru saja negatif, sekarang positif lagi. DH dikurangi EG. Ya. Berikutnya yang D dari A ke bawah, berarti dari A ke samping kanannya. Nah, lambangnya negatif, tadi positif, sekarang negatif. Ditutupi yang bersesuaian dengan D barisnya, kolomnya, sisa BCHI dan seterusnya. Yang E seperti ini ya. Yang F dilanjutkan G, H,
dan yang terakhir adalah I, iya kan? Memang kalau kalian hanya melihat rumusnya saja seperti ini tanpa penjelasan mungkin terlihat wah sekali rumusnya kok panjang banget ya. Coba kita praktekkan. Sekarang contoh soalnya. Contoh soalnya kita pindah slide. Oke. Contoh soal untuk matrik 3 kali 3. Inverse matrik. Jika A dinyatakan sebagai A 2 1 0, 3 negatif 1 4, 2 2 0, maka inverse dari matrik A adalah yang pertama kita cari determinannya dulu. Determinan jelas tadi 2 kali negatif 1 kali 0 ya, miring ke kanan bawah positif, miring ke kiri bawah negatif. Terus 1 kali 4 kali 2 ya, tadi 2 kali negatif 1 kali 0 0, catat 0. 1 kali 4 kali 2 hasilnya 8. 0 kali 3 kali 2. Nah ini saya nggak pakai kolom bantu ya, nanti kolom bantunya kamu tulis sendiri. Oke, 0 32 hasilnya 0, dikurangi 0 kali negatif 1 kali 2 0 juga, dikurangi 2 kali 4 kali 2 8, dikurangi 1 kali 3 kali 0 ya, sehingga ketemu hasilnya berapa ini ya, 8 dikurangi 16. Maaf ralat, tadi 2 kali 4 kali 2 nya itu 16 ya, sehingga 8 dikurangi 16 hasilnya negatif 8. Oke, next. Setelah kalian menentukan determinan, tentunya sekarang menentukan adjoin ya, adjoin dari A. Oke, yang bersesuaian dengan 2, baris 1 kolom 1 ditutupi, masih tersisa negatif 1 4 2 0. Negatif 1 kali 0 0, negatif 2 sebentar, ini yang bersesuaian dengan maaf. Oke, yang bersesuaian dengan 2 tadi negatif 8, yang bersesuaian dengan 1 berarti kan ke kanan, kita nulisnya ke bawah, negatif dari 3 4 2 0. 3 4 2 0, 3 kali 0 nya 0, 4 kali 2 8, 0 dikurangi 8 negatif 8, negatif 8 dinegatifkan hasilnya 8, dan seterusnya. Nanti coba kalian oret-oret sendiri, dikoreksi jawabannya sudah benar apa belum. Oke, kalau sudah ketemu adjoinnya negatif 8 0 4 8 0 negatif 8 8 negatif 2 5. Sekarang kita tulis rumusnya. Inverse matrik dari A adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. 1 per determinan A nya adalah negatif 8, berarti tulis 1 per negatif 8 dikali adjoinnya tadi negatif 8 0 4 8 0 negatif 8 8 negatif 2 5. Sehingga kalau dikalikan 1 per negatif 8 dikali negatif 8 1 per negatif 8, nah kalikan 1 per 1. Kalian masih ingat tentunya perkalian skalar, dikalikan semuanya dengan 1 per negatif 8. Untuk matrik ini saya sarankan nggak usah kalian hitung sampai desimal, cukup tulis aja pecahannya. Misalkan ini 1 per 8 dikali 4, 1 per negatif 8 kali 4, kan ketemunya 4 per negatif 8. Tulis aja negatif 4 per 8, atau disederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Iya, dihitung terus sampai yang terakhir negatif 5. Jadi inverse dari matrik A adalah 1 0 negatif 2 negatif 1 0 1 negatif 1 1 per 4 dan negatif 5 per 8. Oke, itu untuk materi tentang inverse. Mudah ataupun sulit tergantung kalian, tergantung ketelitian kalian, tergantung ketekunan kalian. Oke, lanjut.
setelah kalian belajar tentang matrik inverse matrik 2x2 dan 3x3. Sekarang kita belajar dari matrik tersebut. Ada belajar tentang definisi dari dua matrik yang saling inverse. Sebenarnya tadi dari awal sudah saya jelaskan, jika A dan B itu dikalikan sama dengan matrik identitas, maka B itu merupakan matrik dari inverse matrik dari A. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Khusus untuk kedua matrik yang saling inverse itu punya hubungan komutatif, yaitu bolak-balik. A kali B bisa kalian hitung dengan B kali A, dengan syarat keduanya adalah saling inverse, maka hasilnya adalah matrik identitas. Matrik identitas itu apa? Iya, matrik diagonal yang diagonalnya itu satu semua. Diagonal utamanya satu semua, dari kiri atas ke kanan bawah. Ingat, matriknya harus matrik persegi, itu matrik identitas. Oke, sekarang ke sifat-sifat. Salah satu sifat dari contoh dulu contoh. Nah, jika kalian disuruh menentukan matrik A dan matrik B, ya maaf, ini matrik A nya agak ketutup. Matrik A dan matrik B itu saling inverse. Bagaimana cara memperlihatkannya atau menunjukkannya atau membuktikannya? Yang pertama, tulis saja kalau A dan B itu matrik inverse, otomatis kalau A kali B sama dengan matrik identitas. Sekarang kita tuliskan A 9574 dikali B 4 negatif 5 negatif 7 dan 9. Masih ingat perkalian? Iya, masih ingat. Ya, langsung saja. Karena 9 kali 4 36, 5 kali negatif 7, ya negatif 35, 36 dikurangi 35 1, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata A kali B sama dengan identitas, dan B kali A sama dengan identitas juga. Coba nanti kalian oret-oret, buktikan dengan perkalian matrik versi kalian yang kalian tulis satu persatu. Oke, dari perhitungan di atas diketahui bahwa A kali B itu sama dengan matrik identitas, dan B kali A juga matrik identitas. Dengan kata lain, A kali B sama dengan B kali A sama dengan matrik identitas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa matrik A inverse dari matrik B, atau bisa juga ditulis matrik B inverse dari matrik A. Maka jelas kedua matrik tersebut adalah saling inverse. Oke, semoga paham sampai sini. Sekarang sifat-sifat inverse pada matrik. Jika A dan B adalah matrik persegi berordo 2 dan tak singuler, A inverse dan B inverse berturut-turut adalah inverse dari A dan B. Itu tulisannya A pangkat min 1 dan B pangkat min 1. A pangkat min 1 atau A inverse atau inverse matrik A itu matrik inverse dari A B. Inverse adalah inverse dari matrik B, maka berlaku. Nah, ini pilihan. Ini namanya pilihan untuk menghitung, untuk menentukan inverse. Matrik A dikali B kemudian diinverskan, itu sama dengan kebalikannya, B inverse dikali A inverse. Matrik B dikali A diinverskan, itu sama dengan A inverse dikali B inverse. Mungkin kalian gak asing dengan rumus ini ya. Dengan sifat ini mungkin kalian gak asing. Kalian pernah belajar di fungsi komposisi dan fungsi inverse, atau inverse dari fungsi komposisi. Nah, bisa dihitung komposisinya dulu baru diinverskan, atau diinverskan satu persatu baru dikomposisikan. Nah, ini mirip ya kan? Sama kan? Kelas 10 semester
2 kemarin. Lanjut. Sekarang persamaan matrik. Nah, persamaan matrik definisi. Jika A, B, dan X adalah matrik persegi berordo 2, ya intinya matrik persegi, A, B, dan X itu matrik persegi. A adalah matrik tak singuler dengan inverse A, maka penyelesaian persamaan matrik adalah, nah ini, kalau kalian menghitung perkalian biasa, A kali X sama dengan B, nah maka X sama dengan B per A, ya kan, B dibagi A, itu karena pakai pembagian, perkalian lawan dari pembagian. Lah ini kita berbicara masalah matrik. Nah, kalau dalam matrik kalian nggak pernah lihat pembagian matrik kan? Nah, ini pembagiannya diwakili oleh atau kebalikannya dari A itu kan adalah inverse dari A. Maka untuk menghitung perkalian, untuk menentukan komponen perkalian bisa digunakan inverse. Nah, dari persamaan matriknya perhatikan posisi A, posisi B, dan posisi X-nya. Yang pertama, A dikali X sama dengan B. Kalau ingin menentukan X-nya, ya, maka X itu sama dengan tadi A posisinya di depan, A kali X, ya kan? Nah, oleh karena itu kalau kita ingin menentukan X, A-nya posisinya di depan lagi. Akan tetapi karena A-nya itu ruasnya berganti dari kiri ke kanan, maka A itu diinverskan. Nah, maka X-nya sama dengan A inverse kali B. Begitu pula jika A-nya di belakang, X kali A. Nah, X kali A, X-nya di depan, A-nya di belakang, sama dengan B. Maka untuk menentukan X-nya sama dengan B kali A, A-nya taruh di belakang, tapi dikasih inverse. Nah, berarti kalau X kali A sama dengan B, akan menjadi persamaannya akan menjadi X sama dengan B kali A inverse. Tepat sekali ya. Ini persamaan matrik. Nah, ini setelah ini saya kasih contoh. Contohnya seperti ini. Oke. Jika diketahui matrik-matrik A dan matrik B, A-nya itu 3, 2, 7, 5 dan B-nya 5, 1, 2, 3. Tentukanlah matrik X berordo 2 kali 2. Nah, ini diketahui bahwa matrik X itu ordonya 2 kali 2 dan memenuhi persamaan A kali X sama dengan B. Ingat, A kali X sama dengan B. Maka bisa kita selesaikan dengan cara, nah, karena A kali X sama dengan B, akan berlaku X sama dengan A inverse dikali B. A-nya yang semula ruas kiri pindah ke ruas kanan, yang semula matrik biasa, matrik A, ke kanan jadinya inverse dari A. Oke, bisa diketahui bahwa determinan A sama dengan 3 kali 5, 15 dikurangi 2 kali 7, 14. 15 dikurangi 14 sama dengan 1. Sehingga A inverse-nya adalah, nah, karena determinannya 1, A inverse kan 1 per determinan. Jadi 1 per 1. Sehingga A inverse sama dengan 1 per 1 kali, ingat tadi 3 sama 5 ditukar posisinya, jadinya 5 yang ada di kiri atas, 3 yang ada di kanan bawah. 2 sama 7 dinegatifkan, jadinya negatif 2 sama negatif 7. Sehingga A inverse nya sama dengan 5, negatif 2, negatif 7, 3. Maka X nya bisa ditentukan dengan cara menghitung A inverse dikali B. A inverse dikali B sama dengan 5 negatif 2 negatif 7, 3 kali 5, 1, 2, 3. Seperti yang diketahui sama dengan 5 kali 5, iya,
negatif 2 kali 2, 5 kali 1, negatif 2 kali 3, negatif 7 kali 5. Wah, ini ralat, ini ada kesalahan di ini. Oh ya, ini benar ya, negatif 7 kali 5 langsung negatif 35. 3 kali 2 negatif 7 kali 1, 3 kali 3. Sehingga kalau dioperasikan semuanya, perkalian ini akan menjadi 21, ya kan, negatif 1, negatif 29, 2. Jadi X nya sama dengan tuh ya, hasil perkalian dari A inverse dikali B. Oke, sampai sini semoga tidak ada pertanyaan. Next, kita ke penyelesaian SPLDV menggunakan inverse matrix. Nah, contoh soal. Jika diketahui suatu persamaan, nah mungkin nanti kalian akan mendapatkan soalnya mungkin nggak seperti ini langsung persamaan dengan sistem persamaan. Bisa saja soal yang seperti kalian di kelas 10 atau kelas 2 kelas 8 pada saat kalian duduk di SMP atau MTS. Itu ada materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Soalnya yang mungkin kalian ingat, ibu membeli buku tulis sebanyak dengan harga, pensil dengan harga. Nah, nanti dimisalkan A, B atau X, Y, terus bisa kalian kerjakan dengan eliminasi ataupun bisa dikerjakan dengan substitusi, bisa dengan eliminasi dan substitusi, atau bisa dikerjakan dengan grafik. Nah, sekarang saya tunjukkan mengerjakan dengan inverse matrix. Jika diketahui sistem persamaan sebagai berikut, 4x tambah 5y sama dengan 17, 2x tambah 3y sama dengan 11, maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya ditempuh dengan dua langkah. Ya, kalau ingin menggunakan inverse matrix ditempuh dengan dua langkah. Langkah pertama, ubah dulu sistem persamaan linear tadi ke bentuk matriks, kemudian selesaikan persamaan secara matriks. Ingat ya, ini enggak hanya SPLDV, bisa SPLTV, bisa yang 4 variabel, 5 variabel dan seterusnya. Yang saya contohkan yang 2 variabel saja. Oke. Yang pertama, dari sistem persamaan tadi diubah menjadi bentuk matriks. Tulis saja 4x plus 5y sama dengan 17, 2x plus 3y sama dengan 11. Lihat itu, 4x plus 5y, tulis saja 4 sama 5 ya. Baris pertama 4 sama 5. Baris kedua 2x tambah 3y, tulis saja 2 sama 3 ya. Setelah itu kasih x dan y ya. X dan y ditulis secara ke bawah atau satu kolom. Nah, jadi matriks kolom sama dengan, itu sama dengannya, sama dengan 17 sama 11. Nah, jadi tinggal tulis saja 4, 5, belakang sendiri 17, 2, 3, belakang sendiri 11. Lah terus tengah-tengahnya dikasih x, y. Nah ini 4, 5, 2, 3 dikali x, y sama dengan 17, 11. Atau bisa kita tulis A kali X sama dengan B. Karena kita ingin menentukan penyelesaiannya, maka sama saja kita menentukan matriks, iya matriks X atau X dan Y nya. Matriks X sama dengan, masih ingat tadi? Iya, matriks X sama dengan nanti A inverse kali B. Nah, karena matriks X itu sama dengan A inverse kali B, maka kita tentukan inverse dari A. Sebelum menentukan inverse dari A, tulis saja determinan dari A. Determinannya adalah 2 ya. 4 kali 3 12 dikurangi 5 kali 2 10. Iya, sama dengan 2. Maka A inverse nya adalah 1/2 kali 3 sama 4 ditukar, 5 sama 2 dinegatifkan menjadi 1/2 kali 3
3/2. 1/2 kali negatif 5/2. Iya, negatif 5/2. 1/2 kali negatif 2. Iya, negatif 1. 1/2 kali 2. 1/2 kali 4 sama dengan 2. Sehingga A inverse-nya sama dengan 3/2, negatif 5/2, negatif 1, dan 2. Dengan demikian X dan Y sama dengan tadi A inverse dikali B. A inverse-nya 3/2, negatif 5/2, negatif 1, 2. Dikalikan 17, 11. Sehingga didapatkan 3/2 kali 17, 51/2, negatif 5/2 kali 11, negatif 55/2, negatif 1 kali 17, negatif 17, 2 kali 11, 22. Kita jumlahkan 51/2 dikurangi atau ditambah negatif 55/2, ketemunya negatif 4/2. Negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Negatif 17 ditambah 22 sama dengan 5. Iya. Sehingga ingat kesamaan matrik, elemen-elemen yang bersesuaian nilainya sama dengan X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 5. Sehingga kalau yang ditanyakan tadi himpunan penyelesaian kalian tulis dengan kurung kurawal, negatif 2 sebagai wakil dari X, 5 sebagai wakil dari Y. Negatif 2,5. Ingat himpunan penyelesaian nulisnya gimana. Next. Selain menggunakan inverse matrik, bisa juga menggunakan aturan Cramer atau menggunakan determinan matrik. Aturan Cramer itu berbunyi seperti ini. Jika diketahui sistem persamaan linear dua variabel A11X tambah A12Y sama dengan B1 terus kemudian ada A21X ditambah A22Y sama dengan B2, maka persamaan tersebut diubah menjadi matrik. Ingat yang pertama ya, dapat diubah menjadi matrik A11, A12, A21, A22. Ingat yang bersesuaian semua ditulis A ya. XY nya ditinggalkan dulu, dituliskan di belakangnya menjadi matrik kolom. XY sama dengan B1 B2, sama seperti mengubah bentuk matrik soal yang sebelum ini ya. Nah, dengan A11, A12, A21, A22 dikalikan XY sama dengan B1 B2, maka didapatkan determinan utama. Ingat, determinan utama ini determinan utama itu adalah determinan dari matrik utamanya ini. Kita ambil dari sini tak. Kita tuliskan saja determinan dari A11, A12, A21, A22. Determinan dari itu adalah terus yang kemudian dx itu adalah determinan dari variabel X. Didapat dari mana? Tadi yang memuat X itu kan A11 dan A21 ya. A11, A21 nya dihapus, diganti B1 dan B2. Kemudian ini masih tetap A12 dan A22, kita salinkan saja di belakangnya ya. Gampang ya. Determinan X, determinan variabel X artinya yang tadi memuat variabel X itu dihilangkan, diganti hasilnya itu kan B1 dan B2 ya. Begitu pula untuk determinan Y, didapat dari yang pertama variabel X nya kan masih ikut, yang koefisien pada variabel X nya kan masih ikut A11, A21. Nah terus yang berikutnya yang dari B12 nya dituliskan saja di belakangnya ya, itu determinan Y. Nah aturan Cramer itu bisa dituliskan seperti ini. Nilai dari X dan Y nya dapat ditentukan sebagai X sama dengan determinan variabel X dibagi D, dan Y sama dengan determinan variabel Y dibagi D ya. Kelihatannya mudah. Begitu pula untuk yang
SPTDV, SPT sistem persamaan SPLTV harusnya ya, bukan SPTDV, SPLTV. Maaf salah ketik. Yang bawah juga bukan SPLTV tapi SPLTV. Kalau 3 variabel ya berarti X-nya sama, dx per d, Y-nya dy per d, Z-nya dz per d. Ingat, dx itu determinan variabel X, dy determinan variabel Y, dz determinan variabel Z. Yang X berarti yang koefisien tadi yang X itu dihilangkan semua, diganti B, Y juga, Z juga. Oke, langsung ke contoh soal. Nah, mungkin cara mengerjakannya bisa saja lebih mudah dari yang inverse tadi. Yang pertama, diubah dulu ke dalam bentuk matriks jika diketahui ini sama seperti tadi soalnya. Sistem persamaan linear 2 variabel, 4x plus 5y sama dengan 17, 2x plus 3y sama dengan 11. Diubah jadi matrik menjadi 4, 5, 2, 3 kali xy sama dengan 17, 11. Determinan dari determinan utamanya dulu. 4, 5, 2, 3. 4, 5, 2, 3, 4 kali 3 dikurangi 5 kali 2 kan hasilnya 2 gitu ya. Ini yang di bawah. Sekarang di determinan variabel X. Variabel X-nya dihilangkan, 4, 2-nya dihilangkan, diganti 17 dan 11. 5 dan 3-nya masih tetap, sehingga ketemu 17, 5, 11, 3. Determinannya adalah 17 kali 3, 51, dikurangi 5 kali 11, negatif, dikurangi 5 kali 11, 55. Sehingga ketemu negatif 4 dibagi 2. Tadi determinan utamanya 2 ya. Begitu pula untuk yang Y, yang koefisien yang Y, yang 53 itu dihapus, diganti 17, 11, sehingga determinan dari 4, 17, 2, 11 sama dengan 4 kali 11, 44, 17 kali 2, 34, 44 dikurangi 34 sama dengan 10. 10 dibagi 2, 5. Tuh, matrik dan kegunaannya. Ternyata bisa juga matrik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi himpunan penyelesaiannya sama seperti tadi. Oke, materi kita sudah selesai, alhamdulillah. Kataman ya, hataman. Kalau sudah selesai hatamannya dengan penilaian harian ya, jangan khawatir. Nanti kita akan laksanakan penilaian harian untuk pertemuan berikutnya. Tapi sebelum penilaian harian, nanti kalian akan saya kirimi beberapa soal untuk dikerjakan. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.